seputar persoalan 1 tahun kepemimpinan Mahyani dan Raudi. Tapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, saya sapa teman-teman. Bagaimana teman-teman semua? Sehat? Saya kira bahwa kita tetap progres. Berapa boleh? Asal dibantu saya. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan diskusi ini bertepatan dengan banyaknya momen ini. Pada hari ini juga Isra Mi'raj. Kemudian juga di samping kebahagiaan kita memperingati Isra Mi'raj, kita juga ada Sumatera Barat sedang dilanda bencana pada hari ini. Kemarin gempa di Pasaman dan Pasaman Barat. Untuk sejenak mungkin meskipun kita belum berada di lokasi, mungkin doa yang bisa kita berikan berbahagia ini, maka bersama-sama kita mengucapkan Tuhan, mudah-mudahan semua segala kesusahan saudara-saudara kita yang di ujung utara Sumatera Barat ini bisa dibukakan ke lapangan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa al-Fatihah. Amin ya Majid, amin ya Majid. Oke, mungkin diskusi kita sampai saja. Mungkin kita punya waktu sampai sebelum maghrib, kita batasi saja. Karena maghrib kurang jam 6.30. Mungkin sebelum itu kita bisa close nanti. Pada sesi ini kita ada 5 pembicara. Tentu juga kita berharap nanti ada beberapa teman-teman di floor yang juga akan merespon apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini. Saya tidak mungkin menunjuk atau stressing tema apa yang akan dibincangkan. Saya pikir masing-masing narasumber sudah punya kesimpulan masing-masing. Mungkin saya mulai saja
tentu yang ini ya, mungkin aja supaya menunjuk di Bang Yohanes pertama untuk merespon tentu memberikan standar dulu. Standar penilaian bagaimana kondisi terkini dan tentu objektif terhadap persoalan yang kita hadapi, kemudian apa saja kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah dilakukan, sejauh pencapaian nanti setelah itu akan dikritik oleh Bang Nas, kemudian Bang Rayat, kemudian terakhir mungkin Ajo dan kemudian Bung Angga. Saya pikir itu saja, Bung Gubernur, mungkin waktu kurang 15 menit saja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah berkesempatan saya yang kami itu pertama karena dengannya berani dan ini acara pada kesempatan hari ini. Ya, sudah berlepas kita harus bersuara ya, masih banyak terjadi di daerah Sasaman, apakah Sumber, Barat, yang kemarin di kota, kita berdoa agar perbuatan yang berusaha dan dari Presiden dan masyarakat bersama mungkin bisa mendapatkan penanganan dan dari yang ada Sumatera Barat itu masih cukup. Kemarin Menteri Sosial datang Gubernur, setelah itu dari hadir dan tadi juga setelah itu hadir dan kita berharap semua bapak dan beberapa itu juga semuanya berbondong-bondong, tidak hanya Menteri Agama yang Menteri Agama. Jadi kalau kesimpulan 1 tahun Gubernur Sumatera Barat, 1 tahun usia dari Romi, kalau kegiatan kita 1 tahun ini yang sukses. Sukses dalam arti kata adalah kesimpulan per 4 Februari semua beres. Indikator suksesnya pertama karena Gubernur Wilayah itu hanya menang tipis, presentasinya cuma di bawah 50% dan ada 60% yang tidak memiliki, berarti ini adalah dengan sangat jauh. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini itu konsolidasi politik secara keseluruhan kita anggap sukses berhasil. Indikatornya bisa kita ukur adalah ketika terakhir ada kasus yang dibatalkan dan kita juga kolaborasi seluruh ketua partai dengan gubernur itu sukses dibangun. Rasanya untuk 2022, 2023, 2024 kegaduhan politik itu bisa datang. Yang berkata adalah langkah pertama itu sukses, konsolidasi. Kalau konsolidasi tidak sukses, otomatis kedepannya akan jalan posisi PKS dan katakan masih berbeda penting tentang hal. Jadi itu pertama. Yang penting kita telah mampu menemukan problem di RRC. Itu kesempatan biasa. Ada yang berkaitan dengan yang jelas problem itu sudah ribut di dalam manajemen dan ini juga sudah lalu sudah bersama kami dan akan kami laksanakan. Dua gitu. Nah itu kalau kita lihat dari program lain dan memang fondasi yang dibangun itu adalah sekarang, itu otomatis hanya bisa dilihat dari
beberapa tahun ini mungkin kita lihat itu seperti apa yang ada di depan. Nah itu mungkin ada masalah pertama. Kita selaku tim termasuk yang mendukung beliau juga menjadi PR kita juga dan juga mungkin menggayat mengawalnya. Sehingga artinya apa program ini berjalan secara maksimal, berjalan secara baik. Nah ini yang kedua. Yang ketiga adalah kalau dilihat dari proses harmonisasi, masalah harmonisasi ya maaf saja ya mungkin kita ada sedikit juga mengawal kita karena dalam komposisi yang ada sekarang dalam hasil dan semacamnya perangkat daerah semuanya mix. Nah ini kan bertemu dulu ada ya ini pemilih kayak ini pemilih atau ada pemilih itu tapi jelas semuanya yang umum. Jadi tidak ada bahasa orang Minangno tidak ada kelamin kayu yang berubah. Tidak ada amputasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur maupun Gubernur itu semuanya dipromosikan ya. Kemudian dengan dosis terakhir. Nah ini mungkin salah satu nilai juga ya. Nah kalau seandainya ketika kita ini jalan, kita yakin bahwa program di 2022, 2023, 2024 itu akan bisa maksimal. Jadi apa ada keyakinan prode 1 tahun ini itu tahunannya kurang 2 bulan kan bulan. Ini akan sukses secara keseluruhan. Nah, berkaitan dengan indikator-indikator lain, indikator keberhasilan lain. Kemarin juga Pak Gubernur yang layani dengan juga Audi sudah presentasi depan media, depan media, Sigor, bahwa dengan bola kaki, bahwa dengan ekspor bersama dan lanjut dengan ekspor. Jadi memang indikatornya kenapa sekarang kita dalam indikator yang sangat nampak sekali. Kalau dibandingkan sebelumnya itu minus ya, 2021. Siapa itu kalau kita lihat indikator lain yang mungkin berperan kita turunnya dari 2020 menjadi turunnya ini pengurangan besar. Jadi ada sekian yang kurang indikator itu semuanya sudah bekerja. Mungkin di provinsi ini mengalami mungkin atau turun dalam proses melakukan kerja harusnya berperan itu untuk meningkatkan. Jadi semua itu salah satu yang mungkin kita bersama adalah yang namanya di sektor pertanian. Biar dapat ini disupport oleh pertanian. Karena program yang kita ini kan sangat besar sekali. Nanti seluruhnya kita semua yang mudah-mudahan kerjanya bisa jadi kesimpulan kita satu tahun Bu yang
Jadi itu kita anggap berhasil ya dalam aspek yang saya sampaikan tadi. Walaupun ada hal-hal lain itu ya mungkin di dinamika politik yang terjadi untuk adanya keseimbangan wajar karena hanya dibuat penuhnya wajar gitu terjadi sedikit ini guncangan-guncangan ya macam-macam lah ini keluar gitu kan tapi satu pembelajaran bagi kita bersama untuk kita yang bersama beliau dan kita juga harus beliau kan ke depan itu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara presentasi bahwa kalkulasinya berhasil. Tentu kita cross check. Nah, gimana di DPR? Tapi juga ini mungkin ke Bang Dayat. Saya nitip ini persoalan. Dengan posisi sekarang ini, bagaimana Bang Dayat komunikasi dalam level nasional? Pak Mayali dengan Audi ya tentu ya. Karena secara politik tidak pada barisan partai berkuasa. Komunikasi dengan presiden mungkin dengan menteri mungkin seperti apa Bang Dayat melihat. Kemudian juga berkaitan dengan prolegnas nasional yang mangkrak di sini dan sebagainya. Apakah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga atau seperti apa sebenarnya? Kemudian bagaimana sesungguhnya dinamika internal disikapi tahun ini? Mungkin itu Bang Dayat. Ini 16 nih daftar pertanyaannya menurut Baik, terima kasih. Saya pikir yang pertama tentu kami mewakili fraksi Gerindra ya DPRD Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan support yang sebesar-besarnya kepada TNPI juga pada Ajo yang telah menginisiasi kegiatan ini. Saya pikir ini adalah model tradisi dialektika yang harus kita tradisikan ke depannya begitu. Terkait persoalan topik kita hari ini mengenai refleksi evaluasi 1 tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Nah tentu kami menawarkan dari melihatnya dari mana? Tentu dari perspektif peraturan perundang-undangan. Kita mengacu undang-undang tentang pemerintahan daerah 23 tahun 2014 begitu. Tugas kepala daerah itu apa? Tugas kepala daerah itu adalah memimpin urusan pemerintahan yang itu jelas kewenangan di sana. Mana yang kewenangan kabupaten kota, provinsi, termasuk juga pusat. Terus apa gunanya berpemerintahan? Tentu yang pertama itu adalah menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, mensejahterakan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan pada gilirannya adalah mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu dalam kerangka berpikir secara hukum tata negaranya. Kenapa kita harus berpemerintahan bernegara? Nah terkait apa yang disampaikan oleh Baginda Yohanes Wempi, tentu kami perlu beberapa catatan mungkin. Dari timnya suksesnya tentu harus seperti itu berbicaranya begitu. Kalau tidak kena rapor merah begitu kan dari gubernur dan wakil gubernur. Tapi sebagai anak muda tentu dia berusaha untuk memberikan informasi-informasi bagaimana kinerja dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Saya coba lebih menarik lebih dalam begitu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan itu, yang pertama itu jelas mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Artinya apa? Setiap program kegiatan yang menjadi janji dari kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksudkan dalam tentu dia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pertanggungjawaban sampai penatausahaan yang baik gitu. Nah, dalam konteks tata kelola pengelolaan keuangan ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau opininya WTP, wajar tanpa pengecualian gitu kan. Nah, boleh kita coba lihat sejak gubernur wakil gubernur lantik 14 Februari ya, Bagindo. 28 Februari, artinya dalam menyusun APBD 2021 itu sudah masuk, diperkenankan. Karena memang Pak Nurnas juga memahami itu, sekitar Maret usulan-usulan itu sudah masuk, Progol itu masuk. Nah disinilah kalau bicara tentang kepemimpinan evaluasi, tentu ada leadership yang strong, yang kuat, yang disiplin dalam menerapkan aturan dan ketentuan. Ya toh? Hasilnya bisa kita lihat sejauh mana
program kegiatan yang dijanjikan masyarakat itu, anggaran yang telah disepakati bersama DPRD betul-betul terlaksana maksimal dan bermanfaat efektif kepada masyarakat. Itu asbabun nuzulnya. Kenapa sebuah rencana program kegiatan dan anggaran itu dirumuskan bersama DPRD? Saya pikir saya hanya mengatakan ada beberapa catatan yang mungkin perlu menjadi bahan bagi Yohanes WMP untuk dirapat tim khusus bersama gubernur wakil gubernur. Apa itu? Adalah eksekutif kontrol. Kalau DPRD itu adalah legislatif kontrol, fungsi pengawasan, kita yang tidak masuk teknis. Secara teknis, gubernur memiliki kewenangan memastikan program dan kegiatan itu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ya kan? Faktanya hari ini, Bung, yang pertama adalah ada proyek-proyek program kegiatan pemerintah yang nilai kegiatan itu ratusan miliar yang tidak selesai 100%. Artinya apa? Kalau tidak selesai 100%, konsekuensinya adalah azas manfaat dari kegiatan tersebut tidak bisa dinikmati. Ibaratnya begini, ketika Bung Bagindo membeli mobil misalnya, cash, tapi oleh dealer ada 4 baut yang tidak dikasih. Artinya secara transaksi sudah 99,9% lunasi. Tapi ada 4 baut rodanya yang tidak beres begitu. Nggak juga bisa dimanfaatkan mobil itu. Sebegitu pentingnya realisasi 100% itu gitu. Contohnya beberapa infrastruktur, bangunan-bangunan ya main stadium juga, gedung kebudayaan juga. 17 miliar anggaran di Dinas Pendidikan yang tidak terlaksana misalnya. Itu untuk apa itu? Rehab lokal baru, rehab musola, ruang belajar baru, termasuk juga mobiler. Yang menurut kita bersama DPRD bersepakat ada 3 komponen besar untuk mendorong kualitas pendidikan. Salah satunya adalah sarana prasarana pendidikan. Kami survei juga sama Tak Lunas, beberapa sekolah itu ada yang bocor mejanya, kursinya, perlu diganti. Itu aja nggak kuat, 17 miliar, bayangkan. Termasuk juga dalam konteks manajemen administrasi keuangan, 24 miliar pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga tapi gagal bayar. Bayangkan, rekanan yang berutang ke bank untuk menyelesaikan satu bayar itu akhirnya tidak terima hak mereka. Nah ini kan persoalan eksekutif kontrol, leadership. Ini problemnya begitu loh, Bang. Ya kan? Terus satu juga, itu ini. Terus saya berpikir begini, kepada Pak Gubernur saya sampaikan juga secara komunikasi informal, salah satu indikator sukses tidaknya kepala daerah itu adalah bagaimana dia menggali potensi pendapatan daerah. Kalau hanya PT yang ada, APBD yang ada oleh PAD, dana transfer, TKD, dana transfer ke daerah itu harus hasilnya 90%, siapapun juga bisa. Tapi menggali potensi oleh Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu dimungkinkan kepala daerah menggali potensi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan si daerah. Misalnya apa? Persoalan penertiban galian C yang hari ini kewenangan provinsi. Itu belum bergerak positif. Itu kerja itu ukurannya. Terus juga bagaimana melakukan kebijakan regulasi relaksasi pajak kendaraan bermotor. Potensinya 100 miliar. Itu kan inovasi. Itu yang penting begitu loh. Nah, satu. Terus kemudian dalam konteks manajemen lain, saya pikir pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah itu menjadi penting karena memang aset kita dalam bentuk penyertaan modal BUMD, barang bangunan, kantor, kendaraan bermotor segala macamnya itu kan warisan dari kepala daerah kepada daerah sebelumnya. Menurut saya siapapun juga warisan dari orang tua kita menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga, merawat dan memanfaatkan optimal. Kan itu filosofisnya. Tapi faktanya saya pikir Pak Gubernur sedang merencanakan itu lebih baik. Artinya waktu setahun Pak Gubernur belum ada kelihatan bagaimana mendesain pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berkontribusi untuk pembangunan daerah, termasuk juga menjaga aset-aset ini tidak dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu tugas loh ya. Menyelamatkan aset bangsa negara itu menjadi tugas konstitusi. Nah itu. Konkretnya adalah BUMD kita. Sebutlah misalnya Balerung hari ini enggak 175 aset Pemprov dan beberapa kota di Hotel Balerung.
di Jakarta itu belum menkontribusi dalam bentuk dividen. Grafika rugi-rugi terus, ya kan? Apalagi Bank Nagari yang mungkin prospeknya naik terus dividen-dividennya begitu. Termasuk juga BUMD lain dan dinamika macamnya. Mestinya konsen di sana. Terus juga dalam konteks tata kelola penyelenggaraan ini, sorry nih Bung, kita diskusi aja. Jawa Barat kekuatannya di basis digital. Kemarin izin nih Pak Nurnas, saya ketua panitia pembahasan Ranperda pengelolaan keuangan daerah. Kami maktubkan di sana bagaimana publik bisa mengakses APBD. Bangga Ketua DPD KNPI, tahu enggak Ketua? 2002 misalnya berapa anggaran untuk pemuda? Di mana Pak informasinya? Ayo. Itu yang kita dorong dalam nomenklaturnya bisa diakses oleh publik yang ditempelkan di website resmi Pemprov gitu. Kenapa demikian? Kita berpikir dengan transparansi yang lebih masif itu akuntabilitas juga akan kuat. Ketika transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik kepada pemimpinnya juga akan kuat. Jadi tidak ada seperti konsolidasi ini akan berjalan lebih cepat begitu. Ketika kepercayaan itu muncul. Nah, itu beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kita ke depan. Termasuk juga progres sektor pertanian, betul kata Bagindo Yanusempi, 23% PDRB kita itu sektor pertanian secara luas. Sektor pertanian seluas itu adalah kehutanan, perikanan, kelautan, termasuk juga peternakan, hortikultura dan perkebunan. Tapi ingat, tren PDRB ini 3 tahun belakangan trennya turun loh. Awalnya sampai 27% dah. Hari ini 23%. Terus juga progres yang kemarin perlu juga ada evaluasi mungkin, karena memang kembali lagi agak sedikit lengah Pak Gubernur, termasuk Wakil Gubernur, yang tugasnya adalah melakukan fungsi pengawasan secara administrasi kepemerintahan, OPD terkait sejauh mana program kegiatan itu terlaksana dengan baik. Kalau itu dilaksanakan dengan baik, tidak ada cerita sapi kurus. Om, ya kan, tidak ada cerita bibit itik yang tidak pakai kandang. Artinya apa begitu? Ada potensi penyelenggaraan administrasi keuangan ini yang tidak optimal begitu. Nah, ketika dia tidak optimal, azas manfaatnya juga tidak optimal. Itu yang kami di DPRD juga dorong dari kepala daerah. Jadi kita melakukan kritis, walaupun dia berbeda dukungan di kemarin Pilgub, tapi yang kritis ini tidak diiringi dengan amarah Bapak Ines, tidak dengan dendam, tidak begitu. Kita ingin tata kelola lebih baik. Terakhir yang ingin saya katakan adalah Sumatera Barat, trennya hari ini di Sumatera itu nomor 7 dari 10 provinsi yang ada gitu. Ada 10 indikator. PDRB, pertumbuhan ekonomi, layak hidup, kebahagiaan, nilai indeks demokrasi, termasuk juga IPM dan segala macamnya. Kita nomor 7. Setelah Bengkulu, Lampung, dan Aceh. Apa yang mau dibanggakan gitu? Nah, ini yang kita minta harkat martabat Sumatera Barat, dan memang jujur ini perlu juga kolaborasi. Sudah tepat Pak Mayeldi, Pak Gubernur, mesti ada kolaborasi. Itu penting. Beliau akhirnya sadar juga ada hambatan komunikasi politik kepada istana selama ini. Saya pikir itu dibuka oleh partai-partai yang lain. Ya mohon maaf saja, Ketua DPD Gerindra Pak Andre juga memfasilitasi pertemuan dengan para menteri kan, sehingga bisalah beberapa program kegiatan yang dibiayai oleh PBN itu kita bisa gelontorkan di Sumatera Barat. Termasuk juga yakin partai-partai yang lain juga akan melakukan seperti itu. Tidak ada jalan lain, kita mesti menjadikan persoalan kemajuan ini menjadi musuh bersama. Itulah konsep kolaborasi yang oleh DPRD, saya sendiri juga support Pak Gubernur untuk segera lebih konkret melakukan konsolidasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen yang ada. Kalau sukses, saya pikir kalau dibicara indikator-indikator hanya ini kan sudah normatif sekali. Orang kampus Bung Eka, misalnya Dr. Eka, mungkin bicara itu kalau indikator-indikatornya. Kami di DPRD tidak. Kami merasakan kemarin ketika reses, Pak, permodalan susah. Dari mana dapat pembiayaan itu? Dari suami dan Bank 47. Dapat sampai bayi 7, Pak. Rentenir. Di Sumatera Barat itu sampai 27%. Kita usulkan program Simama kepada Gubernur, subsidi bunga namanya, Bu. Sepakat dengan Pak Nunas juga subsidi bunga ini 2%-nya. Karena ada edukasi kepada pelaku usaha super mikro itu terutama, agar dia tidak
terjerat oleh rentenir yang bunganya 10% seminggu. Observasi saya. Dan itu diakui oleh Direktur Keuangan Bank Nagari. Ya kan? Nah, berdasarkan itu kami berpikir di DPRD bagaimana dalam bentuk program namanya subsidi bunga. Tapi masih hari ini sudah 2 tahun terbentur oleh perkada. Saya pertanyakan komitmen saudara gubernur dan wakil gubernur terkait persoalan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil menengah. Itu yang konkretnya. Realisasi beasiswa Raja Wali yang sebelumnya 9 tahun nggak diapa-apain, kita yang urus sama Pak Nurnas, realisasinya 27%, 30%. Ayo deh, ini hak-hak mahasiswa kita. Ada 5,6 sampai 6 miliar setahun, hanya terrealisasi 30%. Ayo. Ini hal-hal yang menurut saya perlu leadership, perlu eksekutif kontrol yang begitu ketat di bawah. Kalau pencitraan oke lah, orang politik itu dia pencitraan begitu kan, termasuk juga wakil gubernur. Jelas fungsinya, jangan berlagak mindsetnya sebagai gubernur. Kita akan bangun ini digital, wisata agro, culture semacamnya. Beresin dulu di internal, ini prasyarat utamanya. Kalau beres internal, mesinnya rancak, bensinnya efektif, itu leading apa yang dimimpi bersama. Seperti itu, Bung. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Bang Dayat. Ini Bang Nurnas akan pertanyaan. Nanti Ajo yang mencoba untuk melihat dalam konteks lain. Silakan Bang Nurnas, saya tidak mau komen atau nitip pertanyaan. Pertanyaan sama dengan yang tadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu penghormatan pada seluruh narasumber dan apresiasi kepada KNPI Sumatera Barat. Sebetulnya kegiatan ini saya yang pertama hari ini berada bersama-sama dengan KNPI. Keinginan saya secara pribadi tidak hanya hari ini. Perlu kita ke depan bersama-sama mengawal di dalam pemerintahan daerah Sumatera Barat. Karena anak muda itu perlu mengawal. Karena negara berada di tangan anak muda ke depannya. Jadi anak muda harus menjadi beda. Kalau saya sudah tua, jadi berarti saya sudah pemuda yang sudah tua. Pertama, saya melanjutkan yang disampaikan oleh Bung Dayat. Tadi bicarakan Undang-Undang 23, tapi lupa menyampaikan PP-nya. Karena pemerintah daerah itu kuncinya dari Undang-Undang 23 ada PP 18. Di PP 18 itu pemerintah itu yang menyelenggara pemerintah itu hanya 3 unsur sebetulnya. Satu itu adalah sekretaris daerah, yang keduanya adalah sekretariat dewan, yang ketiganya inspektorat. Jadi kepala daerah itu dibantu oleh dinas dan badan. Nah, tadi kan ada istilah yang disampaikan Bung Dayat, eksekutif kontrol, legislatif kontrol. Nah, pertanyaannya sebelum kita membaca menilai 1 tahunnya Maildi Audi, apakah 1 tahun ini sudah berada dalam posisi RPJMD Maildi Audi secara utuh? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Akan tetapi karena sistem pembangunan itu berlanjut, tidak ada istilah itu tidak punya Maildi Audi. Karena kita berbicara adalah RPJP. Ya, RPJP itu sampai 2025 tidak boleh putus. Jadi siapa saja. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah berkaitan dalam puisi itu tidak banyak. Pertama, kalau kita berbicara RPJMD, pemerintah itu kan bicara kuncinya adalah RPJMD. RPJMD itu bukan milik Maildi hari ini. Visi misi itu milik Maildi Audi suatu dia kampanye. Hari ini tidak. Hari ini adalah milik bersama dengan DPRD. DPRD itu adalah wakil rakyat. Artinya itu adalah milik rakyat. Kalau milik rakyat perlu kita kontrol. Nah, perlu kita kontrol. Jadi kontrolnya ada 2. Tadi disinggung oleh Pak Dayat, baru menyinggung masalah kebetulan Ramperda yang kita siapkan hari ini, satu yang berkaitan dengan Permendagri 70 itu, dengan PP 12 ada perubahan. Mungkin tidak hanya Sumatera Barat. Saya sering menyampaikan Indonesia itu sure untuk mendapatkan pembiayaan, view-nya itu adalah kendaraan. Kalau negara kita ini di stop kendaraan, kira-kira gimana kita mendapatkan uang? Ya, karena dari pendapatan daerah Sumatera Barat, khusus Sumatera Barat, dari pajak
kendaraan BPKB BNKB itu hampir di angka 85%, ya Red? Ya, 85%. Jadi pure di situ. Makanya di dalam sistem itu yang disampaikan Bung Dayat, kan perlu ada penggalian pemikiran inovasi bagaimana untuk mendapatkan PAD. Dulu Bung Cim pernah ikut juga di JPS. Karena di JPS bicara di dalam kepala daerah waktu itu kita berpikir keinginan untuk PE kita itu berani enggak PE kita itu di angka 7,1, itu cerita dulu. Kalau PE tentu hubungannya kepada semua ini. Tahu enggak masyarakat hari itu bagaimana sumber itu? Enggak pernah tahu. Makanya kami di Komisi 1, kebetulan saya dari dulu getol harus mempergunakan secara benar dan secara baik Undang-Undang 8 2015 tentang keterbukaan informasi. Nah, jadi kita siapkan lagi perda. Perda itu tidak ada pengecualian. Jadi APBD, pendapatan, semua yang tidak boleh diinformasikan itu adalah KTP kita. Kalau APBD itu wajib masyarakat tahu, wajib diketahui oleh seluruh unsur. Itu aturan. Tapi hari ini kan masyarakat tidak tahu. Akhirnya tentu kita hanya meraba-raba. Nah, jadi saya tidak ingin membaca indikator normatif karena kami orang politik, Pak Gubernur Maeldi juga orang Maeldi dengan Audi orang politik, kami kan merasakan langsung. Jadi saya hanya pertama yang saya lihat Bro Audi sering menyampaikan sudah melaksanakan entrepreneurship bla 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 bla. Saya sudah tanya juga yang mana itu? Ya. Kemudian kita apakah itu dikerjakan hari ini oleh kepala daerah kita terhadap desa wisata kita? Tidak. Itu kemampuan yang dilakukan oleh masyarakat di bawah semua. Tidak pernah dari provinsi yang turun. Karena kewenangan itu tidak di provinsi langsung. Pertanyaan saya dari dulu itu, sudahkah disiapkan semua masalah itu karena administrasi tadi supaya kita bisa masuk mendorong masalah pariwisata, masalah entrepreneurship segala macam itu, sudahkah punya kerjasama dengan kota-kota? Tidak. Karena kalau tidak ada kerjasama dengan kota-kota tidak boleh anggaran itu dikucurkan. Itu aturan. Ya, aturan. Jadi kalau bicara kita kan harus patuh dengan aturan karena sesuai dengan roadmap grand design dari Pak Jokowi 2024 itu seluruh PNS, ASN, penyelenggara pemerintah kita ini adalah dia itu menjadi good governance dan clean governance. Nggak ada tidak, karena dia sifatnya adalah pelayanan. Kalau kita bicara pariwisata panjang nanti. Nah, saya tidak itu lagi. Saya hanya ingin melihat yang sering saya komandangkan. Saya ingin setahu saya PDRB yang sangat diberikan hari ini dari pertanian. Pertanian itu bukan 23 Bung Dayat, tapi kalau di LKPJ dan data secara resmi Bung Gindo bisa melihat itu 21, sekian. Ya. Di waktu kita menyiapkan RPJMD, kita bersepakat waktu itu agak ribut. Yang ribut itu boleh kami mengklaim saya dengan Hidayat. Itu saya boleh mengklaim karena memang menyatakan fotokopi pasti itu kan saya. Ya, tukang ribut fotokopi pasti RPJMD itu saya saja. Karena saya melihat di situ Sumatera Barat dia katanya ingin menaikkan NPT. Artinya dia tidak tahu NPT kita itu berapa sebetulnya. Iya Bung ya. Nilai tukar petani itu. Kalau kita mengambil data BPS, bukan dia naikkan sebetulnya. Karena sebelumnya sudah tinggi. Nah, jadi pertanyaannya banyak waktu itu. Nah, bicara progol itu yang 5 macam, pertanyaan saya dari 5 macam progol itu apakah tidak didukung oleh irigasi? Apakah masyarakat hari ini tidak pernah ribut? Hari ini para petani, kalau bicara progol saya hanya melihat di bidang pertanian. Bidang pertanian mungkin Bung Gindo bisa buka data, kita bisa lihat data juga nanti pada semuanya. Sumatera Barat berkeinginan waktu itu Pak Irwan Praitno
3 juta ton padi. 2020 hanya mencapai di angka 2.780. 2021 turun. Hari ini, ya, apa yang saya ingin katakan? Karena hari ini para petani, di sisi kita COVID, hari ini petani pun merasakan COVID yang sangat khusus untuk para petani. Karena mereka sudah hampir ke-4 kali hari ini gagal panen wereng. Pertanyaannya, kalau bicara wereng, apakah itu kewenangan kalau masalah PHP ya, kewenangan kabupaten atau provinsi? Sudahkah orangnya di provinsi lengkap, cukup? Sudahkah itu dievaluasi? Harusnya hari ini kalau bicara pertanian, Pak Gubernur, Audi, kumpulkan semua OPD, evaluasi semua OPD itu. Evaluasi. Kalau kita bicara pertanian, dari hilir sampai ke hulu, berapa harga gabah hari ini? Saya keluar komentar saya, rilis saya sampaikan, masyarakat sekarang mengeluh masalah pupuk. Langsung orang pupuk menyampaikan, Sumatera Barat masalah pupuk full. Turunlah ke bawah, tanyalah kepada petani. Karena kami reses kemarin, keluhan mereka itu semua. Itu semua. Kita menyampaikan itu terus ke provinsi. Sudahkah itu diinflasi? Sampai hari ini tidak. Kalau kita bicara masalah peralatan Al-Sintan, masyarakat sudah senang hati mereka. Ada peralatan, air nggak ada. Kemudian nunggu hujan, para hujan. Orang bertanam, akhirnya apa yang terjadi hari ini? Gagal, wereng. Beralih salah satu di daerah Parampareman, saya khusus berada di dapil saya di daerah Parampareman, sekampung dengan Gudianes. Parampareman termasuk adalah sentra ketiga terbesar di dalam pasokan padi, ya, 3 terbesar. Tahu enggak Pak Gubernur, bahasa areal sawah di Padang Paraman itu sudah menyusut. Anai 1 dibangun 86, rancangan Anai 1 itu adalah untuk mengiris sawah 6.700 sekian hektar. Anai 2 6.000 sekian, artinya areal sawah kita di situ adalah 13.000 hektar lebih. Ya. Hari ini buka data sesuaikan dengan ketentuan Menteri yang hari yang terbaru yang sudah diambil melalui drone, Padang Paraman tidak lebih di atas 10.000 hektar. Di bawah. Contoh konkret, kita jangan lihat tol hari ini. Yang sebelumnya, Santok. Irigasi Santok adalah mengairi sawah sampai ke Jejawi. Adakah Jejawi itu sekarang sawahnya? Kalau orang Paraman harus tahu. Sudahkah itu kontrol oleh Dinas Pertanian Provinsi? Berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota? Tidak. Saya menyatakan tidak. Khusus Padang Paraman, boleh dikatakan di PPL saja. Ini contoh konkret. Konkretnya, ambil saja di daerah Batang Anai. Di Batang Anai itu 8 negari, 167 kelompok tani. Berapa jumlah orang masyarakat petani? PPL hanya 4 orang. Di Permentan itu dilarang, tidak dibolehkan seperti itu. Jadi yang ingin saya ungkapkan itu adalah kalau bicara pertanian, karena 57% masyarakat Sumatera Barat berada di pertanian, itu menjadi progrolnya hari ini. Mail di Audi yang kami sepakati di DPRD menjadi kesepakatan kita bersama, tentu jangan hanya bicara seperti itu. Dengan sudah disampaikan LKPJ kemarin dan hari ini lagi pemeriksaan oleh BPK yang akan kita terima pula nanti di bulan berikutnya, tentu dari hal itu sudah kita ketahui nanti yang harusnya evaluasi secara konkret oleh gubernur. Hal-hal yang jadi progol yang dasar-dasar itu, karena menginginkan Sumatera Barat itu menjadi sumber daya yang madani itu, tentu entrepreneurship janganlah bicara jumun cuang saja. Bicara progol jangan bicara angka 680 miliar, tapi bicaranya adalah tahu enggak di lapangan itu hari ini apa? Karena di lapangan itu masyarakat itu, petani itu, kalau Pak Dayat menyampaikan bang sampai 7, kalau kami istilahnya adalah bang sampai 6, ya, dapet
Nyalangampe tulang 6 itu ceritanya lama-lama. Kemudian ada tengkulak. Tentu para petani kalau pupuk masalah hari ini enteng, ada juga menyampaikan didorong lagi para petani bikin pupuk kompos. Berapalah kemampuan masyarakat? Sementara pupuk kita masalah. Nah, ini harus menjadi bagian yang secara bersama provinsi sampai kota-kota yang sentra itu. Jadi jangan kalau yang 5 macam progul itu saya hanya ingin melihat di bidang pertanian. Kalau bidang pertanian itu tidak betul-betul kita masuk secara dari hilir sampai ke hulu, cerita itu hanya cerita, saya menyatakan itu hanya bohong. Karena dari dulu ceritanya itu terus, kenyataan hari ini tidak pernah ada. Mengapa? Tidak pernah ada aturan yang lebih tegas oleh pemerintah daerah. Kalau aturan kita baca, daerah pertanian produktif kalau itu dialih fungsikan harus dimampu pemerintah daerah itu mengganti 2 kali lipat. Itu aturan. Sudahkah itu dilaksanakan? Ayat pacah dari dahulu sampai ke pengambiran, Belimbing sampai ke pengambiran itu kalau di zaman tahun 80 ke bawah itu adalah daerah persawahan yang kita kenal dengan Gunung Nago. Hari ini Gunung Nago hanya membuang air irigasinya ke samping Pangeran ke laut. Air tidak pernah difungsikan. Sebetulnya air irigasi itu difungsikan dalam itu. Nah, inilah yang tidak bisa terjaga secara baik oleh pemerintah. Tentu kami di DPRD jangan diartikan kami untuk mengkritisi itu mencederai kepala daerah, tidak. Karena sayang dan cintanya dengan daerah, tentu kami menginformasikan hal-hal inilah yang terjadi. Yang kedua, yang ingin saya tegaskan juga, tentu ke depan, karena kita hari ini, apakah kalau menilai kinerja belum hari ini? Kalau kinerja gubernur belum bisa kita nilai. Karena nilai kinerja tentu setelah. Yang bisa kita lakukan hari ini hanya mengevaluasi, tapi evaluasi itu adalah evaluasi yang harus dilaksanakan. Jadi tidak hanya, saya berharap hasil dari diskusi-diskusi ini menjadi sebuah bulir-bulir pikir oleh adik-adik di KNPI, sampaikan ke kepala daerah melalui tim sukses, dan mudah-mudahan ini akan bisa merubah kita ke depan cara berpikir, karena kita itu perlu adalah merubah mindset. Mindset kita yang harus kita rubah. Saya secara pribadi adalah manusia otodidak di dalam IT karena saya sudah berumur. Tapi karena desakan modernisasi hari ini, saya harus ikut itu. Kalau tidak ikut itu, tentu saya akan tertinggal. Makanya adik-adik dari KNPI harusnya memberikan dorongan itu juga hal yang positif kepada untuk memikirkan ke depan bagaimana Sumatera Barat itu menjadi kebanggaan sumber daya kita, karena Sumatera Barat akhir-akhir ini dari 10 provinsi di Sumatera kita alhamdulillah posisi kita nomor 7 yang paling terburuk artinya ya. Kemudian dulu masalah ID juga nomor 31 ke belakang. Jadi semuanya Sumatera Barat itu di belakang-belakang. Nah, timbul pertanyaan, ada apa? Ada apa? Tentu ada apa inilah yang perlu kita kaji, yang kita evaluasi. Jangan sekali lagi semua permasalahan itu diartikan kita mencederai seseorang. Tapi adalah untuk memberikan dorongan, mari kita mengevaluasi ke depan bersama-sama supaya Sumatera Barat itu betul-betul menjadi seperti yang dahulu kala. Karena Sumatera Barat dikenal sumber daya manusianya, karena orang Sumatera Barat inilah kalau boleh kita mengambil kata-kata Bu Eka, karena beliau kan di perguruan tinggi kan jelas betul, karena Indonesia itu kan didirikan sebetulnya orang Sumatera Barat kan dari semua pendiri kan 3 orang Sumatera Barat ya Bung Ed. Jadi Sumatera Barat itu dari dulu itu adalah hebat. Nah, tinggal apakah hebat itu hanya hebat masalah dari data-data yang normatif. Kalau saya kan tidak ingin itu. Kalau normatif dan kutip itu bisa saja, tapi kita menginginkan kenyataan di lapangan. Ada enggak seperti itu? Jadi inilah yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan di dalam diskusi santai kita ini saya hanya memancing pemikiran saja. Mungkin nanti di dalam diskusi yang lain akan bisa memberikan bulir-bulir pikir yang terbaik untuk Sumatera Barat. Itu Mas Taufik, dan terima kasih. Mungkin bagaimana posisi ke depannya tentu para akademis, ketua KNPI Sumatera Barat
bisa memberikan yang terbaik juga untuk pemikiran-pemikiran ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nurnas. Ini catatan untuk KNPI. Mudah-mudahan setelah ini tidak selesai kegiatan ini ada rekomendasi dan catatan evaluasi dari KNPI secara formal mungkin. Itu tugas teman-teman KNPI. Ini kayak Ajo lagi nih. Ini seperti yang dipantik oleh Bang Nurnas tadi, persoalan angka-angka statistik ini kan mengganggu orang Sumatera Barat ini. Apa yang dikatakan Bang Dayat tadi, persoalan IPM, persoalan indeks demokrasi, persoalan toleransi, bahkan untuk proyek Badan Anti Teroris ini Sumatera Barat salah satu proyeknya ya Sumatera Barat kan gitu. Ini mau ada proyek setelah ini gitu. Nah ini apa yang 1 tahun belakangan mungkin yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan tadi ya, kalaupun kita tidak percaya anggap itu framing atau apa, tapi mungkin dalam konteks akademik ini kan juga harus dilihat karena memang itu dirumuskan secara metodologis dan jelas bahwa kita nomor 7 posisinya meskipun secara kuantitatif, tapi apa yang disampaikan oleh Bang Nurnas Bang Dayat terkonfirmasi bahwa ada problem kita seperti itu. Ini bagaimana Bung Ajo melihat ini, selain yang apa yang sudah dipikirkan, saya pikir ini penting juga untuk dijawab ini. Silakan Bung Ajo. Terima kasih Bung Muhammad Taufik. Ini beratnya nih, kita ngomong kalau posisi kontrol yang sudah dilakukan oleh DPRT itu sudah semakin baik ya. Susah kita orang kampus ini menyampaikan apa paling tidak untuk konteks diskusi kali ini. Apa yang dikatakan oleh Bang Dayat ya, Bang Haji Nurnas, saya kira itu yang dirasakan, yang kita temukan, yang kita sering diskusikan. Apa yang disampaikan oleh Yohanes Wempi sebagai katakanlah tim sukses, kemudian orang dekat gubernur gitu, ring 1 ya. Bahwa kita bisa sama menyimak ya, dan kita juga sudah lihat dan baca report dari pemerintah sendiri tentang laporan bahwa angka ekonomi mikro kita menaik, kemudian IPM kita juga menaik beberapa digit ya. Saya kira itu kan memang angka kuantitatif ya. Tapi praktek di lapangan, saya mungkin lebih cenderung nanti menyoroti soal pertanyaan Bung Taufik di dimensi sosial budaya ya dan agama ya. Kalau boleh nanti saya kira di sini ada Daeka Vidya Putra juga, nanti kalau bisa dikasih kesempatan untuk menyampaikan report ya terhadap perjalanan 1 tahun kepemimpinan Mahyildi Audi. Tapi memang kita tentu harus objektif ya, bahwa apa yang setahun berjalan dengan regulasi yang ada, tentu RPJMD yang 2021 tidak bisa mengakomodir ya berbagai agenda-agenda yang menjadi program unggulan pemerintahan Mahyildi Audi ya. Karena memang baru kita bisa lihat, tengok nanti di tahun kedua ini 2022 ini kan sudah progo sudah ditetapkan, anggaran sudah dirancang, tentu kita akan lebih bisa menyimak secara tepat ya, apakah memang kerja-kerja gubernur di tahun kedua nanti betul-betul didasarkan kepada visi misi program unggulan yang ada. Saya mencatat karena saya pernah juga jadi tim pakar debat ya, saya tahu persis itu visi misi Mahyildi itu seperti apa ya, menciptakan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, punya ada turunan 7 misi, kemudian di 7 misi di breakdown menjadi 15 program unggulan yang kemudian lagi di breakdown menjadi 5 poin pokok ya, pro goal ya. Salah satunya itu adalah bagaimana melakukan penguatan di sektor sosial budaya, pendidikan dan keagamaan ya. Itu kita sudah bisa simak, tapi sebagai orang kampus dan sebagai orang yang menggeluti bidang sosial budaya, saya memang terhenyak ya dengan peristiwa ya, yang barangkali tidak bisa kita bantah ketika ada kejadian dalam masyarakat tentang terjadinya persekusi yang dilakukan oleh seorang orang tua misalnya terhadap anak, kemudian ada
ada praktek-praktek lain yang mestinya tidak boleh terjadi ya. Harapan kita kan begitu kan. Karena Sumatera Barat adalah ada provinsi yang didiami hampir 80% lebih etnik Minangkabau yang di dalamnya menganut ya falsafah adat Besani Sarak Besani kita pula. Dan praktek-praktek ini terus berkembang dan tentu tidak bisa kita biarkan. Itu poin saya. Yang kedua, terkait dengan soal progul yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai adat dan budaya, ya, di dalamnya tentu pasti tercantum bagaimana dorongan pemerintah sebagai pelayan publik, ya, pelayan masyarakat, menganggarkan, mengagendakan kerja-kerja yang berkaitan dengan penguatan lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga agama. Kan mesti ini yang mesti dilakukan. Saya belum mencermati secara seksama bagaimana progul itu dituangkan dalam agenda-agenda yang lebih terpukul, yang bisa diakses publik, ya. Ini contoh yang sederhana nih. Kemarin kita tahun 2021 saja betapa banyaknya mahasiswa, saya mungkin ya Daeka ya, Bung Taufik merasakan bagaimana para mahasiswa merasakan sulitnya membayar UKT gitu ya, UKT. Uang kuliah tunggal ya, banyak yang tidak bayar, bahkan banyak yang kemudian terputus 1 semester karena tidak bisa bayar uang kuliah. Di progolnya ada itu bantuan beasiswa ya, bantuan uang kuliah, tapi kita tidak tahu gimana cara mengakses bantuan itu. Dan saya pernah katakan sama Pandayat nih, itu beasiswa atau bantuan kuliah itu gimana cara mendapatkannya. Ini salah satu contoh yang membuktikan bahwa informasi yang mestinya publik tahu itu sulit untuk didapatkan. Saya pernah akses misalnya situs tentang persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Raja Wali kalau nggak salah di dinas pendidikan ya, tapi kemudian tidak serta-merta kita memang mendapatkan informasi yang lengkap ketika kita telusuri lebih jauh. Ini kan menjadi catatan-catatan yang perlu dikawal seperti bahasa Bang Nurnas dan Bang Dayat tadi, dikawal, betul-betul dikontrol sehingga kemudian apa yang menjadi janji kampanye, janji politik di dalam masa proses pemilihan itu betul-betul bisa diwujudkan. Ini tentu tanggung jawab kita bersama, tidak bisa dilakukan oleh gubernur. Saya kira apa yang dikatakan oleh Dayat sebagai sebagai anggota DPR, kemudian Bang Nurnas, saya kira itu kan jelas mengungkapkan bahwa kita kerja ini kan kerja berat nih, butuh kolaborasi. Tidak bisa pemerintahan itu hanya dimotori oleh beberapa kelompok saja, tapi ini mesti harus berbasis pada kemampuan teknokratik ya, meritokrasi yang mesti kita bangun. Jadi saya kira sebagai orang kampus apa yang disampaikan Dayat Bang Nurnas itu bisa saya benarkan gitu loh. Ini Bung Yohanes. Jadi data-data kuantitatif tentang IPM membaik, kemudian mikro ya, ekonomi mikro membaik, saya kira itu kan sudah dulu begitu. Karena memang di Sumatera Barat ini kalau kita lihat dari sektor ekonomi, kalau ekonominya berjalan baik-baik saja pasti pertumbuhannya akan naik. Dan itu terutama berasal dari sektor konsumtif kan, kalau kita bisa cermati ya. Jadi saya kira ke depan progol itu harus dikawal. Orang-orang seperti Yohanes ini harus masuk ke dalam dan membuka ruang agar semua rencana-rencana progol yang dulu menjadi calon, yang menjadi miliknya calon gubernur sekarang sudah menjadi milik publik ya, karena beliau berdua adalah pelayan kita bersama. Saya kira itu tambahan saya, dan saya kira nanti mohon bantuannya mereka. Jadi ini perlu kita bersamai sehingga kemudian apa yang menjadi harapan kita ke depan dari diskusi kita yang selalu mengatakan bahwa Sumatera Barat terpuruk, Sumatera Barat sudah tertinggal ini, kalau dapat kita mestinya move on dari tema-tema yang begitu. Jadi itu poin saya yang perlu saya sampaikan. Terakhir, terkait karena agenda ini diadakan oleh KNPI sebagai wadah berhimpun anak muda, itu kan jelas disebutkan di progol itu salah satu dari 15 itu menciptakan 100.000 entrepreneur ya. Itu gimana? Ada enggak jelas itu tahapannya? Tahun pertama itu sekian ribu, tahun kedua itu sekian ribu, kan harus jelas.
tidak gelondongan, kita nggak tahu, kalau gelondongan susah membacanya. Tapi kalau bisa di breakdown, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, baru bisa terukur. Jadi itu masukan saya, dan mudah-mudahan diskusi kita ini semakin positif, konstruktif bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat Sumatera Barat. Terima kasih, Bung Taufik, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Jo. Saya juga merasakan hal yang sama karena saya selama ini fokus dalam kehidupan keberagaman di Sumatera Barat. Ini saya pikir belum ada program Pak Meli untuk itu. Persoalan meningkatnya angka intoleransi, meningkatnya angka terorisme di sini, saya pikir belum ada langkah-langkah konkret. Ini tidak hanya sekedar persoalan selesai dengan BSSBK itu saja. Memang harus jelas turunnya secara teknis seperti apa bangunan-bangunan itu. Saya pikir ini menjadi catatan karena memang terlepas dari pro kontra tentang diskursus penilaian tentang Sumatera Barat, tetapi bagi pemerintah Sumatera Barat, ya kalau masyarakat oke saja kontroversi, tapi bagi pemerintah Sumatera Barat ini harus menjadi catatan penting. Ya, bagaimana penilaian BNPT tentang Sumatera Barat, bagaimana penilaian BPIP tentang Sumatera Barat, saya pikir ini menjadi catatan penting dan itu juga harus ditindaklanjuti dalam program-program keagamaan dan kebudayaan tadi itu. Saya pikir itu tambahan. Kemudian ini meriset ke Bung Angga ini yang punya, saya pikir punya, kalau kemarin kan teman-teman BEM sudah demo, Madani tagline-nya juga menarik juga, Sumber Madani ada tagline-nya yang menarik, Sumber Madani mati dalam apalah istilahnya kemarin itu, asik juga tagline demonya kemarin itu. Saya pikir ini menarik juga untuk ditanggapi oleh teman-teman KNPI, bagaimana pemuda dalam kacamata pemerintahan hari ini, kemudian juga yang menjadi berkaitan dengan persoalan bagaimana menciptakan 100.000 entrepreneur itu. Jadi kalau 100.000 kalau kita bagi sampai 2024, jadi ada sekitar lebih kurang berapa ribu dalam satu tahun, 25.000. Nah ini yang tahun ini sudah ada 25.000 entrepreneur itu, atau dijamak takhirkan saja di akhir besok itu seperti itu. Silakan Bung, ini pertanyaan penting ini harus dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Moderator, Bang Taufik, Bang Dayat sebagai Ketua Fraksi Gerindra, Bang Yohanes, Bang Haji Nurnas, dan Bang Ajohari Effendi. Mungkin dari paradigma KNPI untuk 1 tahun evaluasi kepemimpinan Mahyildi Audi ini, peran pemuda hari ini kami sangat dibutuhkan kolaborasi pemerintah terhadap KNPI. Walaupun per hari ini KNPI tidak mendapatkan dana hibah, kami tidak butuh dana hibah. Yang kami butuhkan adalah program konkret kepemimpinan Mahyildi Audi. Tadi sudah disentil beberapa pemateri. Yang pertama adalah dari Bang Haji Nurnas, persoalan mana wujud nyata entrepreneurship. Yang ada namanya 100.000 entrepreneurship. Kami sebagai pemuda KNPI, kami siap menjadi tim penyusun. Bila mana pemerintah bisa membukakan diri untuk menjadi tim penyusun, membuat bagaimana program konkret entrepreneurship. Kalau ini tidak diusung dengan baik, tidak dibuka ruang publik yang terbaik, bagaimana pemuda yang hari ini tingkat pengangguran sarjana itu sangat besar di Sumatera Barat. Kalau ini tidak wujud, Mahyildi Audi tidak bisa mengevaluasi ini, jangan salahkan pemuda tidak akan memilih beliau dalam 2-3 tahun belakang. Karena ini wujud konkret bagaimana pemerintah daerah itu mempunyai platform bank nagari, bank daerah. Platform bank daerah ini bagaimana membuat sebuah kristalisasi seorang bank UMKM ini didorong untuk ke bank UMKM, pemberdayaan modal. Di Jawa Barat, saya dulu pernah sekolah di Jawa Barat, di Universitas Pajajaran, itu Bank Jabar Banten itu mengkristalisasi produk bank daerah itu 25 juta per UMKM. Untuk pemuda, artinya ini harus ada penyusunan, keperhatian pemerintah terhadap bagaimana ini bisa diakses oleh pemuda. Artinya itu poin pertama. Terserah di tahun berapa harus di-create, sesuai saya sepakat dengan Bang Haji Hari. Tahun pertama segini, tahun kedua segini, tahun ketiga segini, sehingga ada wujud nyatanya. Jangan hanya cuap-cuap saja di media. Ada 100.000 entrepreneurship. Kami ini pemuda tidak bisa dibodohin. Kami ini juga adalah pemuda yang bersarjana. Hari ini kami sebagai KNPI itu diwadahi adalah 37 OKP di badan KNPI kami. Artinya 37 OKP ini siap menyusun sebagai bagaimana
program entrepreneurship ini bisa dirasakan nyata oleh teman-teman KNPI. Walaupun tidak ada dana hibah dan segala hal. Terus poin kedua, tadi saya juga sepakat dari apa yang disampaikan tim sukses adalah Bang Yohanes, bagaimana itu adalah program tahun ini adalah pertanian yang sebanyak 635 miliar atau 600 miliar. Itu bisa dirasakan oleh pemuda. Saya dulu di Jawa Barat, itu Pak Ridwan Kamil itu membuat pemuda petani milenial. Mana wujud pemuda petani milenial, berapa penganggaran pemuda petani milenial, dan penyusun petani milenial ini diusung oleh para pemuda. Kalau kami diajak untuk ruang terbuka kembali, kami KNPI juga siap. Artinya pertanian ini sebagai sumber wujud ketahanan pangan di Sumatera Barat. Kekuatan poros pangan di Sumatera Barat ini terbuka lebar. Artinya bagaimana pemerintah bisa membuka ruang ini. Bila tidak, kami KNPI Sumatera Barat sebelum melakukan rapat, kami juga mengkonsolidasikan bahwasanya poin pertama, kalau bila tidak ada pemerintah tidak bisa ada wadah BUMD. Di Jawa Barat itu ada namanya Agrojabar. Bagaimana pemerintah Sumatera Barat bisa mengkreat BUMD itu menampung semua petani milenial yang dibentuk oleh KNPI ataupun yang diajak oleh tim kerjasama dengan pemuda. Artinya wujud ini menjadi evaluasi nyata bisa dirasakan kerakyatan dan ekonomi kerakyatan yang dirasakan oleh pemuda. Artinya ini evaluasi yang sangat berat. Artinya ini masih ada sisa 2 tahun. Jangan salahkan pemuda. Kalau tidak ada transparansi publik dan komunikasi publik terhadap pemuda, jangan salahkan. Karena dalam beberapa tahun ke depan menghadapi bonus demografi, pemilih terbanyak itu adalah di pemuda. Artinya bonus demografi ini menjadi kekuatan penuh pemerintah, perhatian penuh terhadap pemerintah, terhadap pemuda. Apa yang menjadi program tahun ini adalah pertanian untuk tahun ini, ajak kami sebagai pemuda untuk bisa beruang besar dalam pemerintah dan berkolaborasi. Artinya kami sebagai KNPI, di ruang KNP dan pemuda dan OKP yang diwadahi 37 OKP, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah. Tapi bila pemerintah tidak sanggup menjaga komunikasi ini, kami pun siap mengkritisi pemerintah. Jangan salahkan kami untuk hal-hal yang tidak bisa diajak diskusi. Mungkin tidak banyak panjang lebar karena waktu sudah maghrib. Saya lemparkan kembali kepada Bang Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Angga. Saya melihat ada baik Katri sudah disebut beberapa kali oleh teman-teman di sini. Saya ingin melemparkan beberapa pertanyaan ke Bang Eka ini. Ini bukan apa yang difikirkannya, tapi apa yang saya tanyakan ini. Pertama kan dalam konteks politik ini menarik. Ini sebenarnya Bang Dayat sudah mensetil ini. Wakil gubernur seperti gubernur ini. Karya ini agak seksi ini topik ini. Ini apakah ini juga berpengaruh tentang percepatan pembangunan karena ada tarik menarik. Contohnya pesan OPD kemarin itu. Kemudian bagaimana relasi komunikasi politik antara wakil kepala daerah. Ini persoalan kontestasi 2024. Apakah ini berpengaruh enggak? Logikanya ini kan berpacu. Kita tidak tahu juga Pak Meldi dengan Bung Audi ini akan tetap berpasangan sampai setelah 2024 atau tidak. Apakah itu akan berpengaruh terhadap kinerja sampai 2024 ini? Ini yang pertama. Yang kedua, ya Audi Yohanes atau Meldi Yohanes. Yang kedua adalah ini bagaimana membangun relasi antara pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian relasi dengan kabupaten kota. Karena apapun yang dibicarakan tadi, kalau tidak ada koordinasi, kemudian tidak ada komunikasi yang harmonis antara kabupaten dengan provinsi, ini juga jadi problem. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini bonus demografi kayak apa yang disampaikan oleh Bung Angga tadi. Kalau dalam survei-survei yang biasa kita lakukan, salah satu indikator kenapa milenial ini mau memilih itu adalah janji lapangan pekerjaan. Biasanya itu argumentasi milenial dalam memilih pemimpin itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, sekarang menurut Daeka, apakah memang itu sudah ada visi arah ke situ seperti apa yang disampaikan? Jadi ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Saya pikir itu aja. Mana? Sini. Baik, terima kasih. Bapak yang di depan, salam hormat semuanya. Bapak, saya 4 hari ini mematikan semua jalur
sedulur saya, mungkin saya banyak nggak tahu. Meskipun kalau aktif pun kita semua sedulur kita banyak juga nggak tahu sebetulnya yang terjadi di negeri ini atau banyak rahasia. Mungkin itu kunci tadi, akuntabilitas dan transparansi kita yang mungkin buruk lah. Baik, saya mulai dari pertanyaan Taufik, Tuanku Taufik yang terakhir tentang bonus demografi. Jadi perubahan apapun yang terjadi di dunia, terutama dalam orang-orang ilmu sosial, orang-orang humaniora berkeyakinan seperti itu, bahwa perubahan itu dimulai dengan pertambahan jumlah penduduk. Perubahan terjadi karena terjadi peningkatan dalam jumlah secara demografi. Nah, pertambahan pada jumlah demografi akan berdampak kepada kompleksitas dari struktur demografi. Nah, contohnya ini, ketika penduduk semakin banyak, maka struktur demografi kita semakin luas. Contohnya, kita lihat dari tingkat kelahiran yang kita katakan tadi bonus demografi, lama usia hidup, tingkat kematian ibu melahirkan, kemudian spesialisasi pekerjaan, contohnya itu bahagian dari struktur demografi. Nah, dua hal itu kita yakini di negeri kita ini berkembang. Jumlah penduduk kita bertambah, meskipun mulai mengalami pengurangan setelah program KB di Orde Baru. Dan kemudian konsekuensinya adalah jumlah struktur demografis kita juga berkembang. Ke desa pun kita lihat hari ini, di desa pun struktur demografis sudah mulai kita kalau istilah sosiologi dulu adalah ciri-ciri desa adalah seperti A, B, C, sekarang sudah campur tuh. Di desa pun sudah ciri-ciri perkotaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah struktur demografi yang berkembang tersebut telah disertai enggak dengan perkembangan struktur sosial dan politik? Nah, amatan saya selama ini yang tidak bertumbuh di kita adalah struktur sosial dan struktur politik kita tidak berkembang. Apa itu struktur sosial dan struktur politik kita? Kita lihat dari struktur politik kita mulai hari ini dulu. Kita di Rival contoh aja, hampir tiap pemilu kita survei, itu permasalahan pemilu udah itu aja. Sampai tahun kemarin, KPU mengorder perguruan tinggi itu hanya 4 masalah terus yang selalu disampaikan. Apa itu perilaku pemilih? Apa itu literasi pemilih? Apa itu kerelawanan pemilih? Apa itu kerelawanan pemilih? Setelah lagi adalah kesediaan orang datang ke TPS. Sudah 4 kali periode kita pemilu selalu permasalahannya 4 ini aja. Artinya apa? Struktur politik kita nggak berkembang. Permasalahan kita di politik apa? Permasalahan partai politik yang selalu kita pertanyakan apakah partai politik sudah memainkan fungsinya atau tidak. Jangankan berkembang, mungkin kita mengalami kemunduran dalam struktur politik kita. Partai politik contohnya, di depan ada bapak partai politik mendorong desentralisasi, tetapi sampai di partai politik malah sentralisasi. Ada struktur politik kita nggak berkembang di situ. Kita bisa ambil contoh-contohnya yang lain. Money politik ini kita nomor 3 terbesar di dunia, Pak. Jadi kalau Bapak tadi kita kita mau buka data untuk gubernur kita hari kinerjanya adalah masih 7 besar, dan saya pikir itu data yang sudah juga kita bicarakan waktu pilkada debat kemarin. Data itu sudah muncul sebelum gubernur hari ini. Sudah jauh di bawah itu. Apalagi struktur sosial kita saya pikir tidak berkembang. Darurat seksual semakin parah hari ini. Bung Taufik contohnya moderasi sekarang, saya pikir dulu moderasinya kita dari kampus ke kampus ya Bung Taufik. Sekarang hampir setiap pelosok Bung Taufik ini nggak ada di Padang untuk membicarakan moderasi beragama. Artinya ada persoalan besar di dalam situ. Ada persoalan dalam struktur sosial kita, ada struktur politik kita. Artinya bonus demografi itu hanya hari ini baru berdampak pada struktur demografi, tapi belum direspon dengan struktur sosial,
struktur politik, dan struktur budaya. Nah, ini harus menjadikan perhatian kita bersama. Dalam hukumnya, seandainya kita tidak bisa merespon yang terjadi pada perubahan pada struktur demografi dengan struktur politik, struktur budaya, dan struktur sosial kita, alamat sistem ini secara keseluruhan akan hancur. Jika hari ini indeks demokrasi kita mulai agak membaik lagi, meskipun enggak juga bisa jadi pedoman sebenarnya, karena ini fluktuasinya sangat kencang sekali. Kita pernah masuk pada kategori negara yang bebas. Sekarang tiba-tiba hanya dengan pilkada DKI Jakarta kita jatuh lagi ke setengah bebas. Jadi ini memang sangat cepat karena memang hitungannya adalah tahunan. Artinya yang paling kuat itu adalah bagaimana kita membenahi struktur sosial, struktur struktur politik, dan struktur budaya kita. Nah, kalau kita kembalikan tadi ke pertanyaan yang keduanya dari Pak Muhammad Taufik tadi. Nah, jika memang struktur budaya, struktur politik, struktur sosial kita tidak bertumbuh, apa yang salah? Apakah kita bisa lihat ini karena ada kontestasi politik 2024? Yang jelas ini tumbuh, tidak berkembang, tentu saja tidak 1 tahun ini saja. Ini tidak tumbuh dan tidak berkembang, memang sudah jauh hari tidak tumbuh dan tidak berkembang. Dalam sistem politik saya bilang tadi, hampir setiap pemilu tidak terjadi perubahan apapun juga. Di dalam permasalahan pemilu kita, itu real. Bahkan kerawanan pemilu kita menurut data Bawaslu malah Sumatera Barat ini termasuk yang tertinggi. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tadi Bung Taufik sempat memancing pertanyaan, apakah ini nggak ada hubungan 2024 persaingan kontestasi antara gubernur dan wakil gubernur yang secara nyata nggak perlu kita jawab, itu akan terjadi di setiap periode. Pengalaman kita menunjukkan seperti itu. Apakah itu tidak sah? Sah-sah saja saya pikir. Tapi tetap saja kemudian bagaimana menyelesaikan dulu agenda bersama. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, menurut hemat saya, ketika kita melakukan evaluasi 1 tahunan, 100 hari kah, kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita, kenapa filosofinya orang melakukan evaluasi 1 tahun atau 10 hari kinerja. Ini kan dimulai dari George Washington dulu, kalau nggak salah saya di Amerika, ketika negara itu dilanda krisis, lalu si presiden mengatakan saya akan janji 100 hari kerja pertama saya apa yang akan saya lakukan. Nah, dalam 100 hari kerja itu dia menempatkan 3 prioritas. Pertama, prioritas mendesak. Prioritas mendesak ini apa yang akan dia lakukan segera karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kedua adalah prioritas jangka panjang. Yang ketiga adalah landasan hukum, dia akan melakukan sesuatu. Nah, ketika akan melandasi itu, ini bisa menjadi bahan kita dalam melakukan evaluasi ini. Evaluasi jangka pendek, contoh itu kita bisa lihat dari janji 100 hari gubernur tentang penanganan COVID, itu jelas disampaikan. Kita bisa dalam konteks transparansi, kita bisa buka ya Joya di YouTube debat kedua dari pasangan calon gubernur ini. Ada janji di situ untuk menyelesaikan penanganan COVID dengan cepat. Dan saya pikir dalam konteks ini bisa kita, kalau saya melihatnya ya boleh dikatakan itu terlupakan dan gagal lah ke dalam konteks ini. Meski itu tidak hanya persoalan daerah kita saja, ini persoalan lebih global seperti jati dirinya pandemik itu sendiri. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan jangka panjang. Itu yang kemudian yang sedang kita saksikan hari ini setelah mendapatkan kedudukan hukumnya yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Sudah disahkan tentang pelaksanaan itu. Nah, kenapa hari ini kita tidak bisa banyak berkomentar tentang program-program itu semuanya? Karena di sini kita tidak mendapatkan atau tidak mau. Tapi saya pikir tidak, kalaupun mau tidak akan mendapatkan mungkin. Adanya transparansi dan akuntabilitas itu.
Ini persoalan kita. Nah, persoalan akuntabilitas dan akuntabilitas ini sebetulnya bukan persoalan pemerintahan daerah saja. Ini juga persoalan dari legislatif kita. Di persoalan juga ada di legislatif kita. Karena yang akuntabel dan transparansi itu kan juga adalah legislatif dan eksekutif. Di negara, di sistem di kenegaraan kita kan kita katakan bahwa saja dua ini kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bedanya adalah eksekutif kita timbang keberhasilannya berdasarkan janji dia semasa kampanye. Legislatif kita timbang janji dia sejauh mana dia merepresentasikan kepentingan masyarakat. Maka Bu Angga, habis ini layak juga kita lakukan 101 tahun bertugasnya legislasi kita. Apakah sudah menjadi representasi kita apa enggak? Apakah membangun saya sering bercanda ini membangun gedung membangun rumah ketua DPR itu sesuai untuk macam-macam lah. Lalu saya tanya, karena fungsi dia adalah representasi, bisa nggak ngomong ke konstituen nanti? Konstituen saya di dapil ini, alhamdulillah kami sudah berhasil memugar gedung DPR. Alhamdulillah kami sudah ganti bajunya, sudah baju baru, berani kayak gitu. Karena fungsi representatif Pak Dayak. Fungsinya adalah merepresentasikan. Jadi alat timbangnya berbeda. Nah, itu bagi saya yang pertanyaan pertamanya. Satu menit lagi. Nah, kemudian kembali ke tema kita tentang evaluasi kepemimpinan Mahyildi Audi. Ini nama saya sudah mulai lupa saya. Nah, dalam konteks ini yang saya ke depan, yang saya pikirkan, ini waktu memang pendek lagi. Kita sudah masuk tahun politik dan kegiatan-kegiatan agenda-agenda sudah agenda politik. Bagi saya tidak bisa mengukur sejauh mana hari ini karena memang datanya yang mungkin saya tidak dapatkan. Tetapi ini memang diuji kita bersama. Fondasi apa yang setidaknya akan dia lakukan ke depan. Setidaknya apa yang dituntut oleh KNPI contohnya tentang penyebaran dana pengembangan dunia usaha sudah jelas tahap-tahapnya seperti apa. Jangan kemudian seperti hukum ASN aja, hukum birokrasi aja, baru diselesaikan semuanya kejar tayang di akhir tahun. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting yang bagi saya catatan terpenting saya bagi kepemimpinan hari ini adalah hari ini kayaknya Pak Mahyildi berbeda dari Mahyildi sebelumnya. Mahyildi sebelumnya saya kenal tidak sensitif. Tapi Mahyildi hari ini, Mahyildi yang jadi gubernur hari ini, Buya Ustadz yang sensitif, yang selalu responsif, baperan kalau menanggapi banyak permasalahan. Bahkan keunggulan Pak Mahyildi selama ini adalah karena dia tidak baperan itu. Tapi hari ini dia berbeda, baperan. Atau betul kata Bung Taufik tadi, karena dia sudah melirik wakilnya yang siap-siap untuk menyaingi dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu kita sedikit lagi, saya minta mungkin dari para narasumber 1 menit masing-masing. Ya kita tidak merespon tapi 1 menit. Dan di akhir 1 menit itu saya minta ini dikasih rank. Ada skala yang mau nilai 1 sampai 10. Jadi kalau Bang Dayat seperti apa dari 1 tahun berjalan ini berapa nilai yang dikasih dari apa yang ada. Bung WMP juga seperti itu. Ya ini harus dikuantitatifkan supaya agak lebih enak. Silakan Bung Indo. Baik, saya tanggapi yang terakhir ya. Waktu ekspos 1 tahun Mahyildi Audi di GOR, hadir para wartawan itu sudah dinyatakan bahwasannya Audi dengan Buya selalu setia. Dan seperti apa model sekarang, nah itulah dia pasangan Mahyildi Audi yang Buya memberikan kesempatan kepada anak muda. Nah kalau agak berbeda dengan tren-tren sebelumnya, itulah dia kesempatan bagi kita semua. Mungkin ini A+ ya. Ya, kalau yang sebelumnya memang wakil ini kan Bang Sirat. Tapi khusus untuk pasangan Mahyildi Audi ini agak spesifik ya. Diberikan kesempatan leluasa. Jadi tetap sinergis, harmoni. Nah, yang kedua adalah
kita akan berbicara data, berbicara 1 tahun evaluasi MyLD Audi. Jadi kita sudah punya evaluasinya ya. Bagi kita yang hadir gitu ya, bagi kita yang hadir nih semuanya, itu nanti bisa saya kirim ke Ketua KNPI, bisa minta nanti lalu dibaca, ditelaah dan semacamnya. Nah, kita berharap nanti ada juga versi dari DPRD. Pak Nurnas dan PLR ada juga versi DPRD gitu kan, sehingga nanti ada balancingnya. Tapi yang jelas ini adalah indikator ilmiah yang hari ini belum ada sanggahannya. Walaupun tadi dikatakan oleh Pak Dokter ya, Pak Haji Hari Effendi bahwasannya itu adalah yang bisa kita perdebatkan, tapi inilah indikator terakhir yang kita punya siap untuk kita perdebatkan. Kita terima kasih kepada Bang Hidayat dan kepada ini. Iya, kalau kita tetap 10 ya. Terima kasih. Terima kasih nih Bung Taufik. Saya berangkat dari yang katakan oleh dosen kita Dr. Eka. Secara teoritis tidak ada yang bisa dibantah begitu kan. Tapi memang saya coba tantang juga kembali orang kampus untuk membentuk Parliament Watch. Mesti kuat antara eksekutif legislatif begitu. Harus ada Bang Eka. Parliament Watch. Perilaku anggota DPRD, pemikiran anggota DPRD, disiplin anggota DPRD itu jadi penting. Otokritik hari ini menjadi keharusan menurut saya kalau ingin maju gitu. Iya kan? Nah, tidak perlu cemas, tidak perlu baper kalau ada kritikan-kritikan. Tapi yang penting adalah berdasarkan argumentasi yang objektif dan faktual. Saya pikir itu mindset kita, orang-orang kampus juga, orang-orang pergerakan seperti itu gitu. Nah, tentu referensinya mesti diperkuat. Kuncinya adalah Parliament Watch. Nanti kalau memungkinkan program kegiatan saya anggarkan khusus untuk Boyka. Kita tunggu Pak, tukang kawan. Maksud juga kerjasama dengan KPI gitu. Biar tahu publik. Maaf ini, money politik di bawah itu mahal. Politik gagasan nggak laku begitu. Ketika dia menjadi anggota DPRD karena duit miliaran oleh undang-undang selevel eselon 3. Anda mau apa? Dia punya kewenangan anggaran, dia punya kewenangan pengawasan, konstitusi. Tapi kan kita tidak seperti itu harapan idealnya. Nah tentu mesti bersama-sama ketika ruang itu dibuka, nah tentu kita harus selektif. Mulai paparkan sekali 3 bulan. Haji Nurnas ini 60% tidak hadir, Hidayat hanya hadirnya 10%, malah saja. Saya merindukan performa DPRD legislatif itu agak naik kelas sedikit gitu. Betul. Bang Bagindo kalau pernah kata DPRD, saya pikir seperti itu ya. Tapi rahasia-rahasia ini tentu juga kalau seandainya mencederai teman-teman, tentu kami juga tahan begitu. Nah tentu harus ada kekuatan lain mendobraknya. Kita dorong kesekuan untuk mana absensi rapat, kapan aja rapat, siapa yang hadir macamnya, siapa yang ngangak saja di rapat. Harus seperti itu Pak. Sehingganya nanti 2024 dia belajar, saya nak pantas di data DPRD loh. Hari ini karena kekuatan uang, jaringan, nggak peduli Pak persoalan komitmen dan kapasitas gitu. Itu satu potret legislatif lokal kita. Pertanyaan saya, siapa yang berani anggota DPRD ngomong seperti ini selain saya dan Cak Lunas kita? Itu boleh Kak. Kalau nilai saya tidak bisa beri nilai. Bung Baginda. Harus seperti itu, tidak boleh kita sudah saatnya kita berkamuflase. Tidak satu tindakan yang perbuatan. Ini kan memang kita, ini yang saya menjadi pembuat kita itu naik ini ya. Karena bersandiwara terus Om Taufik. Ada katakan juga dulu menjadi anggota DPRD politik itu seni menipu rakyat katanya. Iya kan? Jadi kita harus protes juga, dan ini orang kampus, teman-teman pemuda yang mungkin perlu jadi katalisator. Saatnya kita mereform dari dalam, saatnya kita berubah gitu. Orang-orang udah maju di luar. Saya pikir, mohon maaf demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa menilai 5 ke bawah atau 5 ke atas Bang Dayat? 5 ke bawah. Udah dapat 5 ke bawah katanya. Mungkin Bang Nurnas lebih clear lagi angkanya. Enggak, udah beda. Ini ke Boyka nih. Saya mencatat tadi, karena mencatat ada 2 struktur sosial dan struktur politik. Saya menyampaikan adalah orang pertama menyatakan 2019 bangga DPRD Provinsi Sumatera Barat hari ini banyak milenial. Tapi nyatanya hari ini saya menyatakan kecewa. Tambah yang muda,
Ya, karena saya memunculkan di salah satu media, saya sampaikan kalau menjadi anggota Dewan Pencari Pekerjaan salah. Maka tantangan saya juga sama dengan Bung Yayat. Rekan-rekan, kawan-kawan di akademis harusnya sama juga dengan kami di DPRD, harusnya kritik juga. Saya sering nyampaikan juga kawan-kawan di perguruan tinggi. DPRD padu ke saya, beli tahu nak padu ke saya munculkan di DPRD itu, saya di komisi saya sendirian aja membahas, selesai itu sah juga, terima juga. Jadi menjadi anggota dewan itu kalau saya semua tidak ada beda, enggak hadir juga sama juga, iya. Tidurnya di rumah, nerima juga. Iya, nggak ngomong. Ada anggota DPRD periode dulu dari mulai disumpah diam, akhir selesai diam. Lagi sama, nggak ada beda. Karena DPRD Sumatera Barat itu kan kalau nggak ada orang tukang heboh nomor kami, nggak semarak. Itulah. Jadi tidak ada beda. Jadi itu memang kami nantang juga ke kawan-kawan di perguruan tinggi. Jadi di DPRD kami sudah merancang juga, tapi belum jadi. Memang masalah keterbukaan. Jadi Nurnas itu apa yang telah dia buat? Harusnya jelas. Kita punya inovasi, ada namanya ASIK. ASIK itu adalah sebuah sistem aspirasi dari masyarakat. Bisa diambil di Play Store. Bisa diambil. Kemudian ada Kube. Kube itu adalah kumpulan berita. Apa aktivitas kami itu ada di situ. Cuma tidak terisi. Ya, yang mengisi itu kan tidak kami harusnya kan. Karena di DPRD itu kan dibantu oleh sekretariat DPRD. Sekretariat itu adalah staff. Nah, staff itu yang mengisi. Ya. Kalau kami yang mengisi itu di status kami yang kami siapkan. Nah, jadi terlepas dari cerita itu, mereka ini tugas kita bersama nih. Nah, jadi tidak tugas kita WK surang gitu. Ya, baru sama karena masyarakat kita mengapa tidak mau datang? Ya ke dipilih hanya tak itu aja nih Pak. Jadi bingung ya. Tapi kalau tak bayar berarti satu hanya tipu kan. Kok banyak kok berang-berang salah orang pun. Tidak apa-apa. Memang itu kenyataan. Kembali pada topik kita. Jadi kalau menilai seseorang kita tentu harus objektif. Kalau objektif kita kan harus membaca secara total. Hari ini maka saya ungkapan saya tadi itu adalah kalau kita membaca kepemimpinan Mahyildi Audi terlihat itu secara jelas nanti di 2022. Karena 21 itu adalah kerjanya IP yang menjadi tanggung jawab gubernur hari ini, tanggung jawab. Karena dalam sistem itu dikunci di situ. Nah, karena di sistem berkelanjutan tadi dikunci, dia menguncinya adalah di RPJP. RPJP itu kan diturunkan semua. Yang saya sorot itu tidak ada koordinasi. Nggak bisa dipungkiri itu. Koordinasi itu nggak ada. Kalau menilai secara objektif, hari ini masih ada kekosongan OPD kita. Dulu saya riburkan kawan-kawan di media, saya kawan-kawan si Jim, saya tidak pernah menyatakan kepala dinas itu pecat, nggak ada. Cuman di media muncul bahasa dipecat ya. Kalau saya mintanya itu dievaluasi, Bang Budi ganti. Nah, salah satu kan itu sering saya sampaikan. Cuman di kawan-kawan media kalau tidak dibahasa dipecat, tidak menarik dia. Nah, itu urusannya lain lagi. Jadi yang pertama saya melihat gubernur hari ini, Mahyildi harus masuk kepada aturan. Karena sebagai wakil gubernur itu, wakil gubernur apapun rasanya tetap wakil gubernur. Wakil gubernur itu tidak gubernur. Wakil gubernur itu adalah pembantu. Nah, diatur oleh undang-undang. Semua kebijakan itu urusannya gubernur. Kalau gitu Pak Eka, nggak bisa. Jadi kembalikan saja ke dalam puisi. Kemudian memang dibutuhkan kolaborasi. Tidak saja kenyamanan bersama dengan legislatif, karena DPRD pemerintahan kita itu kan eksekutif legislatif. Gubernur direktur, DPRD itu adalah komisaris, fungsi pengawasan. Nah, pengawasannya tentu pengawasan sesuai dengan aturan. Nah, ini yang harus dibangun ke depan terus menerus. Patuh pada aturan.
Yang ketiga, saya ingin mendorong terus-menerus keterbukaan. Jadi transparan, tidak batilan jam. Transparan sesuai dengan aturan. Jadi kalau transparan itu didorong supaya ada semua, ada entrepreneurship itu sekian lah kecil. Kepala daerah kan sering itu. Coba buka di data, ada atau tidak? Di mana anggarannya? Ya. Yang keempat, saya ingin menitip kredit DKKNPI di bawah kepemimpinan tangga. Jangan sekali ini saja. Nah, jangan sekali ini saja. Kalau tidak ada khusus sama lebih juga. Nah, karena ini dibutuhkan. Jadi kita membangun bersama, cari orang-orang yang memberikan pemikiran yang produktif, kritik yang produktif, yang bisa membangun kita. Jadi tidak mengkritik asal mengkritik sudah. Nah, jadi harus membangun dan bisa juga mengajak ke kita pemuda itu menjadi yang ke depan itu bagaimana, itu yang harus diajak, itu yang kita ambil, kita bersama. Jadi kan masih banyak itu di orang-orang yang punya idealisme yang seperti itu. Yang terakhir, saya sama dengan yang ini, hari ini tidak bisa memberikan nilai angka, apakah hanya sampai atas 5 atau 5 ke atas, enggak. Nah, karena kalau kita beri angka itu menjadi subjektif juga. Karena hari ini, ya sangat-sangat subjektif jadinya, karena kegiatan beliau bukan kegiatan langsung. Nah, kecuali nanti di 2022 besok selesai 2022 saya berani mengungkapkan barang nilai. Nah, kalau hari ini nilai itu adalah nilai yang secara total itu tadi data itu saja. Nah, data itu saja, tetapi data itulah yang harus kita baca secara tuntas besok di dalam mempertanggungjawabkan. Kan besok kan pansus LKPJ. Kemudian ada LAP, yang jelas LAP banyak menyatakan kegiatan kita itu tidak tepat sasaran. Nah, termasuk pendidikan, masalah IPM segala macam, buka nanti di LAP, masalah Induka. Nah, Induka itu industri dengan siswa itu gagal semua. Nah, tidak tepat sasaran. Nah, itu yang harus jelas oleh pemerintah daerah mengungkapkan. Itu ya, Bu Opi, masih. Oke, Bu Maju 1 menit, ini udah mau azan nih. Ya, cukup 1 menit. Saya beberapa detik saja. Soal pertanyaan Bung, nilainya berapa diangkakan, saya jawab evaluasi 2022 yang mungkin nanti akan dilakukan oleh KNPI lagi. Terus susah ya, karena tentu patokannya soal problem tadi yang baru disahkan ya. Kalau penilaian umum saja ya rata aja lah gitu, enggak ada yang menurut saya yang istimewa lain, jadi gitu aja. Jadi kalau soal itu nanti aja kita diskusi setahun lagi gitu. Saya sepakat dengan Bang Ajo Hari, untuk persoalan nilai ini masih mengambang barang ini, karena selagi belum dieksekusi barang 100.000 entrepreneurship, program pertanian untuk tahun ini yang dikatakan 600 miliar, kami belum bisa nyatakan. Tapi kalau barang ini belum tidak dieksekusi dan tidak dirasakan oleh pemuda, kami bisa pastikan angkanya di bawah angka 5. Mungkin kami meminta untuk pemerintah KNP dilibatkan sebagai tim penyusun entrepreneurship ataupun pertanian. Kami akan terbuka ruang besar untuk pemerintah. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita. Mungkin beberapa catatan tadi yang menarik menurut saya, bahwa kepemimpinan Sumatera Barat hari ini harus pada posisi strong leadership tentu. Kemudian adanya executive control, kemudian semuanya harus berjalan berdasarkan aturan yang ada. Kemudian apa yang ditetapkan itulah yang menjadi standar pencapaian besok itu. Mudah-mudahan diskusi kita ini yang difasilitasi oleh teman-teman KNPI, Rival Institute dan Valora News bisa bersambung pada edisi berikutnya. Mudah-mudahan komunitas epistemologi seperti ini terus berkembang. KNPI tidak hanya sebagai komunitas elit saja, tapi memang terbangun diskursus akademis, intelektual di situ. Mudah-mudahan komunikasi kali ini, diskusi kali ini bisa mengantarkan kita pada pemahaman baru bahwa diskusi itu tidak hanya di ruang virtual. Tidak cukup hanya di ruang virtual, di WhatsApp, cuap-cuap, tetapi memang perlu membumi seperti ini. Itu saja teman-teman semua yang hadir di offline dan online, karena waktu maghrib sudah mau masuk. Itu saja, terima kasih kepada seluruh narasumber, pada teman-teman semua yang sudah hadir. Aplaus untuk kita semua. Diskusi yang menarik pada hari ini itu saja. Perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wal fadlul qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next.